Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Hadirin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita beragama Islam. Selain Allah merestui dan meridhoi Islam sebagai agama kita, sebab Islam adalah agama di dunia yang menjamin untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat dengan berbagai macam anjuran, cara, dan larangan untuk keselamatan tersebut. Allah membukakan rahasia kehidupan manusia semuanya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ini artinya supaya manusia ini memaklumi. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cobaan itu cobaan yang sifatnya menyenangkan? Atau barangkali sifatnya menyusahkan, menakutkan, mengkhawatirkan? Ujian Allah pada hakikatnya adalah agar manusia itu berusaha untuk mengatasi dengan nikmat Tuhan yang lainnya. Misalnya dengan akal, dengan usaha. Ini semuanya nikmat Allah, termasuk perjuangan, kekuatan, keikhlasan. Semuanya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dipakai untuk mengatasi hal-hal yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, usaha dan akal tersebut antara lain misalnya berobat, menjauhi diri dari bahaya tersebut. Apakah lewat kerumunan, menjaga jarak, suntik, memakai masker, makan yang halal dan baik. Sebab apa, hadirin? Usaha itu pada hakikatnya juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tumbuh-tumbuhan atau lewat makhluk lainnya, misalnya hewan dan sebagainya. Nah, tentu saja hadirin, nikmat-nikmat yang ada di dalamnya tersebut ada yang mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ini semuanya merupakan nikmat dari Allah. Dan tidak alang-alang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, vitamin itu ada bermacam-macam. Ada vitamin A untuk mata, ada vitamin B1, B2,
vitamin B3, B5, B6, B7, B9, B12. Semuanya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus memakainya demi untuk kesehatan kita, untuk kekuatan kita, untuk ketegaran kita, untuk kebahagiaan kita, terutama kebahagiaan di dunia ini. Nah, tentu saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah melarang beribadah. Asal cara beribadahnya benar. Kemudian tempatnya benar. Ajarannya benar. Ilmunya benar. Jamaahnya juga benar. Artinya, kalau tempatnya yang benar itu di tempat-tempat yang suci. Ajaran yang benar, ilmu yang benar, yaitu yang tidak sesat, yang masuk akal, yang dapat diterima oleh manusia secara keseluruhan kalau dia menilai dari hati nuraninya. Kemudian jamaahnya juga yang benar. Artinya jamaahnya itu tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Memang Allah menyuruh kita agar beribadah di masjid, di musola. Tetapi kalau ini berisiko di masjid, di musola atau di tempat lain yang dikhawatirkan mengandung bahaya, misalnya bahaya penyakit yang menular, maka boleh saja kita melaksanakan di tempat lain yang tidak ada penyakit menularnya, apakah di rumah ataukah di mana saja. Maka kita boleh saja, tidak ada larangan untuk berjamaah di rumah, di tempat kediaman kita masing-masing. Rasulullah SAW pernah melarang orang mendatangi tempat yang di tempat itu sudah tertular penyakit menular. Rasulullah juga pernah melarang untuk datang ke suatu negeri, ke suatu tempat yang di tempat itu ada penyakit yang berbahaya yang menular. Dan sekaligus Rasulullah SAW juga melarang agar orang atau masyarakat atau manusia yang berasal dari tempat yang mengandung penyakit menular itu untuk masuk ke daerah kita. Itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Coba begitu tingginya ajaran Islam ini, sehingga Islam ini terhadap penyakit juga memaklumi, termasuk bahaya-bahaya yang tidak nampak oleh mata, itu juga menjadi perhatian di dalam ajaran agama Islam. Ketentuan ini sudah ditetapkan puluhan abad yang lalu. Puluhan abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menerangkan, ini tidak boleh, ini boleh, ini dilarang, ini harus dijauhi. Semuanya sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ditulis dalam hadis-hadis beliau, supaya kita tidak lupa. Sehingga banyak ahlul hadis, ya, banyak ahlul tafsir yang menerangkan semuanya itu dan dituliskan di dalam kitab-kitab beliau yang masyhur, kitab-kitab beliau yang bermanfaat. Ketentuan ini kemudian diaplikasikan, diwujudkan, dilaksanakan pada masa-masa sesudah Rasulullah SAW
sampai sekarang ini, terutama pada masa pandemi COVID-19, yaitu corona, yang memakan korban bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu negeri, tapi ke seluruh negeri. Bukan hanya negeri yang jauh dari keramaian, termasuk ke negeri-negeri yang super, negeri-negeri yang besar, negeri-negeri yang terkenal, negeri-negeri yang kuat, semua. Sehingga walaupun apa yang kita rasakan, senjatanya, elektroniknya kuat, tetapi menghadapi sesuatu, katakanlah itu cobaan dari Allah SWT, dia sama sekali lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini gambaran bahwa kita itu pada hakikatnya harus percaya kepada yang gaib, apalagi kepada malaikat. Itu tidak bisa dideteksi dengan alat apapun. Penyakit yang kecil saja, virus yang kecil saja, banyak yang tidak bisa dideteksi, apalagi malaikat. Sehingga hadirin, ajal itu maksud saya tidak terkait dengan maut. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran wafat, ada yang sedang sholat wafat, ada yang sedang menyanyi wafat, ada yang sedang pidato wafat, ada yang sedang olahraga wafat, ada yang lagi siaran wafat, ada yang lagi wawancara wafat. Jadi tidak bisa. Maut itu diperkirakan. Begitu juga penyakit ini. Hanya sedikit saja yang bisa kita atasi dalam waktu yang singkat. Walaupun barangkali sudah keluar instruksi, edaran, peraturan pemerintah, menteri, gubernur, wali kota, maupun kabupaten. Sebab apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT? Sebagaimana pernyataan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja untuk menguji manusia, apakah dia ingat kepada Allah, apakah dia mau berusaha untuk menghilangkan itu dengan nikmat Tuhan yang lainnya, akal, obat dan sebagainya, ataukah hanya berdiam. Nah, hal yang seperti ini yang perlu barangkali menjadi perhatian kita, agar supaya kita itu jangan hanya semata-mata memakai akal. Akal itu terbatas. Apalagi orang yang pandai itu tidak sebanyak orang yang bodoh. Orang kaya tidak sebanyak orang miskin. Orang yang kuat tidak sebanyak orang yang lemah. Nah, oleh sebab itulah, maka tentu di dalam kaitan ini, karena kita ini harus waspada. Walaupun ada obatnya, karena Tuhan memang sudah mengatakan lewat Rasulullah, likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Nah, oleh sebab itulah maka marilah kita bersama-sama berusaha maksimal untuk menghindari hal-hal yang lain yang bersifat virus ini pada bulan Ramadan, sehingga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.